Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zalfa Baida dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1 Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan aksi tawuran remaja yang menyebabkan tindakan disintegrasi. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu tawuran. Nah, tawuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Nah, tawuran ini merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja, yaitu kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan dan norma dan bisa menimbulkan kerugian atau kerusakan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, biasanya perilaku ini tuh dilakukan oleh remaja di bawah usia 17 tahun. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apakah aksi tawuran ini bisa menyebabkan tindakan disintegrasi. Menurut saya pribadi sih iya. Terlebih aksi tawuran ini masuk ke dalam jenis disintegrasi tingkah laku karena mereka yang melakukan aksi ini telah melakukan tindakan yang melanggar aturan dan norma yang telah berlaku di sekitar masyarakat serta bisa merugikan warga sekitar atau orang asing yang tidak terlibat karena tidak jarang ya aksi tawuran ini nih bisa menghilangkan nyawa seseorang, terlebih menghilangkan nyawa dari seseorang yang tidak ikut aksi dalam aksi tawuran seperti ini gitu. Jadi bisa dibilang orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang tidak ikut malah kehilangan nyawanya karena aksi tawuran ini. Nah, di sini saya mengambil dua contoh kasus tawuran yang terjadi di tahun 2024 dan saya temui di berita Kompas. Yang pertama, ada aksi tawuran di Makassar yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 2024 yang menyebabkan satu warga tewas. Nah, selain itu juga ada aksi tawuran di Jakarta Timur pada tanggal 21 November 2024. Aksi tawuran ini tawuran antar warga Kebon Singkong dan Cipinang Jagal. Nah, aksi tawuran ini juga mengakibatkan satu orang tewas. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi tawuran ini. Yang pertama ini ada faktor internal. Nah, faktor internal ini ketika remaja ini sulit untuk menghadapi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi mereka ini jadi sering merasa putus asa, terus juga cenderung menghindari masalah, menyalahkan orang lain atas masalah yang mereka alami, lalu mencari solusi singkat untuk menyelesaikan masalah. Nah, remaja yang kerap terlibat dalam perkelahian atau tawuran ini juga mudah merasa frustasi dan memiliki emosi yang tidak stabil dan kurang empati terhadap perasaan orang lain. Nah, selanjutnya ini adalah faktor penting juga. Yang kedua ada faktor keluarga. Nah, kondisi rumah tangga yang penuh kekerasan baik antara orang tua atau terhadap anak ini akan berpengaruh kepada perilaku anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan tersebut cenderung belajar untuk menggunakan kekerasan saat mereka menjadi remaja. Nah, pola asuh yang sangat otoriter ini juga yang terlampau membolehkan, terus terjadinya ketegangan antara orang tua dan anak, lalu adanya komunikasi yang buruk di rumah ini berkaitan dengan ketertarikan remaja pada teman sebaya sebab mereka berjuang dengan konsep sendiri yang negatif dan kurangnya penyesuaian emosional yang membadai. Di sini artinya jadi remaja ini tidak ada komunikasi yang baik terhadap orang tua, jadi cenderung ikut-ikutan saja dengan perkataan teman. Nah, di faktor ketiga di sini ada faktor lingkungan dan sekolah. Lingkungan rumah yang kurang nyaman dan beresiko bisa menimbulkan perilaku negatif di diri anak-anak. Nah, kalau di lingkungan sekolah ini lebih tepatnya dalam hal memilih teman. Terlebih mereka yang masih di jenjang SMP masih belum mengerti memilih teman yang menjurus ke hal positif atau negatif karena mereka juga sering mendapat pengaruh dari teman-teman mereka. Terakhir di sini ada faktor psikologis. Salah satu penyebab adalah gangguan mental dan emosional dari para remaja. Gangguan kesehatan jiwa dapat merusak persepsi dan kesadaran sehingga penderita tidak mampu mengevaluasi dan memahami akibat dari masalah yang
mereka buat. Lalu mereka ini tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, tetapi sekarang juga sudah banyak upaya yang diberikan untuk mengurangi aksi tawuran. Contohnya ini upayanya pada peran orang tua dan peran guru dan sekolah adalah menjadi dua hal penting untuk mencegah para anak-anak melakukan aksi tawuran. Yang pertama di sini ada peran orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam membimbing anak-anak mereka untuk memilih jalan yang benar. Cara orang tua mengasuh juga mempengaruhi pembentukan karakter anak, sehingga penting bagi mereka untuk memberikan arahan dan kasih sayang yang cukup. Salah satu cara untuk mencegah anak terlibat dalam tawuran adalah dengan mendukung minat dan bakat mereka, serta perlunya membangun hubungan yang kuat dan percaya kepada anak-anak supaya mereka dapat tumbuh sebagai orang yang jujur dan terbuka kepada orang tua. Nah, selain peran orang tua, peran guru dan sekolah juga sangat penting. Di sini peran guru memiliki tanggung jawab khusus dalam mencegah aksi tawuran antar pelajar dengan memberikan pemahaman kepada siswa-siswa tentang bahaya dan negatifnya ikutan aksi tawuran. Selain itu juga di sini guru atau sekolah juga bertugas untuk mengembangkan minat dan bakat siswa sehingga mereka dapat menggunakan waktu dan potensi mereka secara positif dan terarah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan di dalam video presentasi kali ini. Mohon maaf bila video ini banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.